Masa Tuhannya dibilangin kayak anak kecil, merajuk kayak anak kecil, dia nggak marah? Betul-betul kalian. Betul-betul longor kalian ini, bener. Udah gitu kalian bayar pula 10 perpuluhan ke dia. Aduh. Udahlah kalian dibodoh-bodohin, kalian bayar pula. Kacau. Tapi saya jawab, mutar sana, mutar sini, entah apa itu. Dari kemarin aku tengok Bang Zuma itu, masya Allah sabar banget meladeni. Si Ari ini ngomong aja terus kayak perempuan, nggak nyambung, ditanya di jam entah apa nggak nyambung. Aku mau turunkan, tapi aku menghargai Bang Zuma. Beliau sebentar menjelaskan, tiba-tiba tidurnya tuh nggak enak, terputus narasinya. Jadi aku biarkan aja, gak apa-apa. Kesel nggak sih kalian tuh kalau dengar orang kayak begitu tuh? Ya, Bang Afrizon, selamat bergabung. Kristen apa Muslim? Bang Afrizon. Kasihan Bang Zuma. Iya, makanya aku standby. Nah, cuman pusing saat kalau yang naik ada ilmu. Iya bang, we are clowns. Sekarang gimana ya? Cuman kalau Bang Zuma bernarasi, aku nggak mau memutuskan, biarkan beliau keluarkan semua itu, biar kita dengar dapat faedahnya. Makanya aku biarkan tuh si Ari itu nyocos jadi kayak perempuan, entah apa dia ngomong. Kacau. Ya silakan teman-teman Kristen yang agak waras ya, yang nggak waras dibawa aja kalian. Typing aja ya kan. Kami yang typing. Kak Rosita dampingi terus Bang Zuma. Iya insya Allah. Kalau aku nggak sibuk, kalau nggak meeting, aku di bawah standby bawah. Teman-teman mungkin lihat typingan gue itu berarti aku standby. Allah, bosan kita tengoknya. Yang naik makasih Bang El teman-teman. Naik pula bosan. Kita bosan kan naik Bang bosan. Ada bosan naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, mumpung Bang Zuma masih istirahat. Allah barik fik Bang Rafsan. Teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Mumpung Bang Zuma istirahat. Kalau kalian diskusi sama Bang Zuma, hancur lebur kalian, di blender kalian. Kalau sama aku mungkin masih bisa lah bernapas dikit-dikit. Silakan. Ya, selamat bergabung. Bang NAKBS. Halo Bang, ya siap, silakan di follow teman-teman, nanti aku follow back. Masya Allah Bang, siapa nih ya? Bang Atta Ilah. Syukron jazakumullah khairan, semoga berkah hartanya. Teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah tap layar, yang membagikan, kemudian nge-gift, semoga Allah balas kalian dengan balasan yang berlipat ganda. Tap layarnya. Ayo Bang Getro, selamat bergabung. Bang Getro. Halo Bang Getro, selamat bergabung. Oke, next. Halo, naik lagi dia. Aduh, mau ngapain lagi kau hari?
bagi kita semua. Ini adalah pelajaran rohani bagi kita semua. Ya, Ari, Mohon kau mau diskusi atau kau mau ngapain nih? Kalau diskusi aja, nggak usah puterin itu. Peringatan terakhir ya, aku blokir kau ya, blokir permanen kau ya dari sini ya. Jangan main-main kau, aku admin di sini. Sekali lagi kau open cam, kau perdengarkan itu khutbah gerejamu itu, blokir permanen kau. Gak bisa diskusi cuma gitu doang. Ya, Bang Randy, selamat bergabung. Halo Bang Randy. Ya, teman-teman muslim jangan naik dulu ya. Persilahkan kawan-kawan Kristen aja dulu naik. Kalian bisa kok typing di bawah itu, Masya Allah. Kalian typing, tap layar, nge-give, itu sudah luar biasa. Halo, selamat bergabung, Cia. Halo, Cia. Halo, Kak Cia. Nggak ada teman-teman. Ya, teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan. Harus on cam, ya harus on cam. Biasanya kalau ada teman-teman Kristen yang naik, teman-teman nggak on cam, yang pertama memang akunnya nggak bisa on cam, yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia mau berdiskusi dengan baik tanpa menghujat, mungkin kami sebagai moderator itu menunggu dari reaksi Bang Zuma. Kalau Bang Zuma merespon, beliau bernarasi, biasanya kami moderator nggak turunkan, gitu. Seperti itu. Jadi biar ada diskusi. Apalagi kalau dalam kondisi belum ada permintaan dari Kristen, nah, kami biarkan. Biasanya begitu. Tapi kalau umpamanya banyak yang ngantri di bawah, kami pilih satu-satu, kami naikkan. Nah, biasanya yang nggak on cam kami langsung turunkan. Begitu teman-teman. Cukup populer. Iya. Jadi kawan-kawan, aku biasa di bawah itu aku typing, mainkan typingan, kemudian tap layar, kemudian dibagikan di share. Itu semua teman-teman berpengaruh terhadap algoritma TikToknya Bang Zuma. Itu otomatis terbaca oleh TikTok, kemudian roomnya naik, popularitas roomnya itu naik teman-teman. Ditambah lagi gift yang kalian berikan itu naik dia. Nah, dengan naiknya room ini ke popularitas ke atas ke 10 besar, itu sama halnya kita sedang bergotong royong, bergandengan tangan untuk menyebarkan dakwah Islam dan kebenaran. Nah, gitu. Ya, jadi kita punya andil teman-teman. Makanya aku kalau lagi live ada pemberitahuan masuk, Bang Zuma mengundangmu, aku langsung close, langsung ke sini. Kenapa? Karena besarnya potensi sampainya ilmu untuk teman-teman oten, gitu teman-teman. Jadi kita ambil andil di situ. Mudah-mudahan kita kena kecipratan juga, ya. Begitu. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik bergabung, yang mau naik berdiskusi, silakan di typing satu atau bisa langsung multi naik ke atas. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berbagi hadiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan harta kalian. Silakan. Terkadang ada ini juga ya, akun-akun yang
dia mempromosikan hal yang terlarang, teman-teman. Tapi nggak typing, dia nge-gift. Nah itu biasanya kalau terciduk, kadang alhamdulillah teman-teman yang muslim juga kadang cekatan ya, masya Allah, mereka langsung typing, bang dia blokir itu ini tuh permainan ini gitu, langsung keblokir. Karena itu sangat mengganggu, karena sudah banyak kasus kejadian ketika ada seorang tiktokers yang joget-joget. Oh ya, sebentar Kanda ya, sedikit lagi. Jadi ada seorang tiktokers yang sampai dipolisikan karena disangka atau diduga mendukung permainan-permainan yang itu tuh, yang online itu. Nah, jadi makanya kalau ada itu yang begituan masuk di sini, teman-teman, itu langsung kita blokir. Jangan sampai terbaca oleh narasumber, kemudian kita berterima kasih seakan-akan nanti ditafsirkan kita mendukung permainan-permainan seperti itu, padahal enggak. Nah, gak usah typing teman-teman. Kalian paham kan maksud aku? Nah, biasanya teman-teman muslim tuh cekatan, langsung mereka, Bang Dio, ini tuh permainan ini. Wah, langsung. Alhamdulillah ini sudah sampai 1M. Kita di populer nomor 25, dikencangkan tap-tap layarnya, kita naik ke 10 besar insyaallah. Barakallahu fikum. Di sini waktu asar, Kandaku izin aku sholat dulu, nanti standby di bawah. Syukron. Terima kasih Dinda. Ya, khair. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman non-muslim, jumpa lagi dengan diriku. Artinya siap lagi kita berdiskusi yang tadi. Kita bahas lagi hal-hal yang membuat hati kalian tidak nyaman, tetapi demi keselamatan kalian, kan gitu. Jangan marah, jangan sensitif. Bang Suma tuh orangnya baik kok. Bang Suma itu baik, orangnya sopian. Cuman terkadang Herman kalau sudah berapa kali diajarin, Anda tetap blow on, kan gitu. Memaksa sesuatu yang tidak harusnya ada pada diri kalian, yaitu sikap bebal yang menantang dalil yang ada di dalam kitab kalian sendiri, kan gitu ya. Oke, kita naikkan satu persatu. Siapa di antara teman-teman yang mau berdiskusi tentang tema ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Miki, naik Miki. Prediksi gitu. Nah, ya kan hijau itu kan untuknya ke kanan kan? Iya. Geser kiri, belok kanan bang. Soalnya yang nak di tengah itu banyak kan ya. Sorry. Geser kiri, belok kanan. Halo teman-teman sekalian, silakan yang non muslim naik sini, kita diskusi materi kita. Bahasan tentang ini penting untuk kita bahas. Ada Om Ari. Halo, semangat asar. Semangat asar abang. Teman sekalian silakan yang non muslim naik sini kita. Halo. Ada onde-onde kah? Halo, Saudara Ari, kaukah itu di sana? Iya Om. Masih kamu belajar? Halo. Iya. Ya, ketemu lagi kita. Iya, bukain kameranya dong. Tunggu, sabar. Nah, udah. Silakan. Silakan. Nggak kebuka ini, kenapa ini? Madomi kolek. Sungke to kamera namanya kita mau burere. Mau burere ambek nape ama pe ya.
Tanteku berkata DM memperkatuak. Halo, semangat asar Bung, selamat sore. Apa itu dibikin? Nggak mau kebuka itu, kenapa ini nggak mau kebuka? Itu udah kebuka itu. Udah kebuka. Oh, jaringannya. Jaringan Tante Ari. Mumpung nge-lag teman-teman, gak dengar dia kan. Jaringan Tante Ari lama lasa. Yes. Kesempatan. Turun dia. Mumpung gak dengar dia kan. Menurut informasi teman saya, beliau ini juga misionaris, teman-teman. Yang suka, dia aktivis gereja. Dia aktivis, teman-teman saya yang menyampaikan ke kita gitu. Abang saya yang di Kodam, di Koramil sini. Kebetulan biniknya juga sekampung dengan beliau. Memang dia aktif di gereja katanya. Turun lagi. Saja kita Hai. Halo, semangat asar teman-teman semuanya. Halo Bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Bang, please jangan di close ya. Soalnya aku muslim tapi aku punya pertanyaan yang aku belum terjawab. Muslim tapi ada pertanyaanku belum terjawab. Ya. Iya, silakan. Bukan dari Bang Juma, ini pertanyaan pribadi aku. Kan Nabi Isa itu mempunyai murid ya Bang? Iya. Ya, itu yang seperti di kitab-kitab Injil itu kan ada Matius, ada Yohanes. Itu nama-nama murid Nabi Isa bukan Bang? Tidak ada informasi di Al-Quran tentang nama beliau ini. Yang jelas disebut man ansori ilallah. Siapa di antara kalian yang akan menolong aku untuk melanjutkan mengajarkan ajaran Allah. Gitu. Nahnu ansarullah. Kami katanya kami. Nah, kami ini para hawariyun ini tidak disebutkan namanya kemudian dalam Al-Quran, karena Al-Quran satu bukan buku biografi. Jangankan nama-nama murid Nabi Isa, nama kedua orang tua Nabi Muhammad aja nggak dicatat di Al-Quran gitu. Kenapa bisa ada nama-nama itu di Bible? Karena penulis Bible melakukan penelitian door to door penulisnya. Ya, semangat asar Bung, silakan. Oh, Mas Ari lagi. Ini tadi temennya nanya tentang Pak siapa tadi itu yang gantiin tadi, nanya tentang pohon ara kan. Oh, pohon ara yang dikutuk sama. Ini izin wajib kamera ya. Iya Bang. Iya, di sini aku mau jawab juga. Maksud dari Tuhan Yesus atau Yesus itu mengutuk pohon ara. Tadi aku baru mau jelasin tadi udah diturunin. Oh iya, mungkin karena diturunan terlalu terjal jadinya diturunin. Iya, Takutnya nanti mungkin. tergulintang. Iya. Jadi kalau Takutnya nanti tak curut-curut. iya, saya tahu orang-orang Kristen juga ini banyak yang nonton ini channelnya. Oh iya, iya. Iya, aku Baik. kasih penjelasan tentang pohon ara dulu ya. Iya, silakan Bung, silakan. Ini Tuhan Yesus atau nama Iya. asli Yesua itu, Iya. dia itu mengutuk pohon ara itu adalah perumpamaan Bang, bukan makna yang sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, itu perumpamaan. Perumpamaannya apa? Seperti anak domba itu perumpamaan. Tapi yang ada di sana kan betul-betul mengutuk. Juga seperti itu mimpi Daniel kan.
Mimpi Daniel. Enggak, maksudku gini loh Bang. Kenapa Itu Anda perumpamaan semua, mengatakan? Bang. Bukan makna sebenarnya. Kenapa Anda Jadi- pandai? Aduh. Bang Suma, di sini aku mau anu dulu kasih tahu tentang, apalagi ini ada umat Kristen juga yang tidak paham ini maksud dari pohon ara ini. Ya. Bilang Yesus atau Yesua itu apa, berdosa karena mengutuk pohon ara. Sebenarnya tidak, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan? Iya, dengar dulu Bang Suma. Perumpamaan ini adalah Ya. pohon ara melambangkan, pohon ara itu melambangkan orang-orang yang rohani. Rohaninya keluar saja. Pohon ara ini melambangkan orang-orang yang rohaninya di luar saja. Daun di mana-mana terlihat lebat, Hmm. tetapi hidupnya sebenarnya itu tidak menghasilkan buah. Hmm. Itu sama dengan anu yang disinggung tinggal di sini. tinggal dirangkup Orang-orang loh Farisi Pak dan- tentang keimanan. Hmm. Yang disinggung di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Jadi pohon ara di sini melambangkan orang-orang yang rohaninya cuma di luar saja, cuma teori tapi tidak ada prakteknya, itu maksudnya. Di mana mereka terlihat hidup, tetapi sebenarnya mereka tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah apapun. Sedangkan Yesus atau Yesua itu tidak menghendaki orang-orang seperti itu, tidak menghendaki kemunafikan. Begitu maksudnya Bang tentang pohon ara yang tidak berbuah di sini, yang penampilannya hanya terlihat di luar saja baik, tetapi di dalamnya busuk. Begitu maksudnya Bang. Ya, Dan oke. Tuhan Yesus itu mencari sesuatu yang lebih dalam. Dia mencari buah yang sejati. Buah yang sejati di sini artinya orang-orang yang betul-betul taat, setia, begitu. Jadi maksud dari pohon ara ini perumpamaan. Mudah-mudahan orang Kristen yang dengar ini bisa memahami juga ya. Oke, baik. Sudah Saya jawab boleh. kan Bang? Oke, Jadi- saya boleh. Pohon ara ini bukan makna sebenarnya, tapi ini perumpamaan. Seperti mimpi Daniel itu, anak domba itu perumpamaan. Iya, semua, iya. Bang. Bagus kalau kita gantian bicara. Iya. Iya, Oke. terima kasih. Saya sudah Oke. dikasih kesempatan. Oke, baik. Baik. Jadi kalau kita melihat data itu secara utuh di Matius 28 itu 21, sorry. Itu bercerita tentang bagaimana Yesus kembali ke kota, lalu kemudian Yesus merasa lapar, lalu mencari Iya. makanan, lalu dia menemukan ada pohon ara. Namun Itu perumpamaan Bang, bukan makan. iya, sabar dulu. Selesaikan dulu ya. Iya. Lalu kemudian dia mendekati pohon ara dan tidak menemukan buahnya karena memang bukan musim buah ara. Lalu Yesus mengatakan, terkutuklah engkau selama-lamanya, engkau tidak akan berbuah. Lalu kemudian pohon itu menjadi kering seketika. Iya, Nah, iya, benar, iya. orang-orang di situ kaget. Kok bisa kok sekonyong-konyong pohon daun-daunan ini kok jadi kering gitu loh. Iya, Hebat iya. kali kau Yesus. Iya. Yesus mengatakan apa? Heeh. Jikalau engkau percaya, percaya maksudnya percaya kepada Yesus. Jikalau engkau percaya, maka jangankan daun ara, pohon ara, gunung pun bisa kau pindahkan. Kalau kau percaya. Iya. Nah, berarti ini bukan masalah perumpamaan. Ini masalah tantangan kepada pengikut. Kalau kau percaya terhadap Yesus dan bisa kau buktikan kepercayaanmu itu, maka kau bisa sampai memindahkan gunung. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Jangankan memindahkan gunung, untuk memindahkan tai lalat aja nggak bisa. Coba Anda baca dalilnya tuh, dalil 21-nya. Apa jawab Yesus? Jikalau engkau percaya, jangankan kemudian memindah atau membuat pohon ini kering, bahkan memindahkan gunung pun kamu mampu kalau kau percaya. Iya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya jika kamu percaya. Kristen mampu nggak?
Itu masalah iman yang kamu Ya itu Nah, masalah ini tadi. ada yang Ini muslim. berarti Dari jenis kita masing-masing Bang Suman. masalah iman yang kamu bicarakan tadi Bang Juma itu terbukti loh di Gunung Mokatam di Mesir pada saat itu. Kamu tahu nggak sejarahnya itu tentang gunung yang berpindah sampai sekarang dijadikan tempat ibadah. Sekarang orang Kristen nih yang kita tantang, mampu ndak orang Kristen mindahin teh lalat? Jangan Oke, gunung dulu, apakah iman jangan itu gunung hanya dulu. Bang, itu untuk jawabannya sebuah mudah. tantangan? Kalau Lah Tuhan kan di izin, situ apa yang nggak Yesus mungkin? kan berkata, jikalau kau percaya Apakah dan tidak iman hanya ragu. untuk sebuah tantangan Bang Juma? Dengarkan dulu. Jika kamu percaya dan tidak ragu, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang aku kerjakan, tetapi kamu mampu memindahkan gunung. Jika kau berkata, pindah gunung, pindah. Tapi ingat, Yesus juga berkata loh pada saat di padang gurun ia dicobai iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa larinya ke sana? Nggak ada hubungannya. Ini kan korelasinya kamu ingin kita ini menggunakan iman kita memindahkan tai lalat. Itu sangat unik. Bukan. Kita hanya ingin melihat dari 2000 tahun orang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tak ada satupun orang Kristen yang mampu sesuai dengan standar yang Yesus sampaikan. Nggak ada. Berarti kalian ini bukan percaya kepada Yesus, anak Maria. Oke, Karena standar yang Bang Juma sabar dulu. maksud ini apa? Sabar dulu, Bung. Karena yang percaya di situ adalah orang yang dimaksud Yesus di sana adalah Yesus anak Maria. Kalian juga orang percaya kok. Tapi orang percaya kepada makhluk asing yang datang ke Paulus. Beda. Gitu, Bung. Silakan saudara Oke. buka kamera dulu. Saudara buka kamera, habis itu kita Bang ngobrol. Bang Kalau Suma di sini itu wajib ya. Suma, itu Iya, Bang. kalau misalnya memindahkan tai lalat, memindahkan gunung kan itu harus ada seizin dari Tuhan. Loh, Kalau tidak ada izin tidak bisa. Ya iya, itulah Kayak- bukti kalau kita Bang. percaya. Kalau Anda percaya Yesus anak Maria, jangankan pohon ara, ya, gunung pun bisa kau pindahkan, kau campakkan ke laut, itu bisa. Iya. Bisa. Iya. Nah, Anda bisa Karena nggak? iya bagi kita tidak mungkin tapi Itu berlaku hanya untuk pengikutnya. Memang Itu berlaku untuk pengikutnya, saudara. Sedangkan kalian kan bukan pengikut Yesus. Maaf, kalian bukan pengikut Yesus, tapi saudara Ari ada Siapa Bang Suma? pengikut Kristus. Anda pengikut Kristus. Yesus Kristus itu kan sama, cuma namanya aja yang beda. Oh, beda, Tapi orang beda. Antara bedanya di mana? Cuma antara Yesus yang datang di tengah-tengah orang Israel dan kemudian Kristus yang datang kepada orang Kristen, itu dua pribadi yang berbeda. ayatnya di mana? Itu asumsi abang aja, ayatnya di mana? Coba tunjukin ayatnya di mana. Matius Ayatnya di 20 mana? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 10, nomor 23, 24, 25, 26. Ya tuh. Itu dalilnya. Tapi kalau Abang Suma mengatakan begitu, kami tidak mengimaninya karena kami mengimani Tuhan itu Iya, Tuhan itu satu, Bang. minimal imani pengakuan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Yesus palsu. Iya. Nah, itulah yang Anda ikuti hari ini. Yang Anda ke gereja sembah itu bukan anak Maria. Ini siapa dong, Bang? Si palsu, si penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya, waspada Ki, jangan lalu Ki percaya kepada penyesat yang datang kepada tak memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati Ki, memang sudah ku bilangi, waspada Ki. Kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan Ki percayai. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya bang, iya. Makanya itu bang, makanya itu saya sarankan sama semua orang Kristen, jangan sembarang masuk gereja, pilih-pilih dulu gereja yang
mana yang baik yang sesuai dengan firman begitu. Jadi kalau orang memang saya akui Bang, orang Kristen sekarang mungkin semoga semua orang Kristen banyak mendengar ini ya. Kalau orang Kristen itu harus pandai-pandai memilih gereja karena tidak semua gereja itu beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Banyak yang menyimpang dari firman Tuhan juga, misalnya mereka menyebut nama-nama asing, tidak menyebut nama Yahweh Yesua. Baru mereka masih memakai LAI yang terjemahannya salah. Itu kan gereja-gereja seperti itu sebenarnya jangan dimasuki lagi. Cari Gereja yang mana maksudnya? Ya pokoknya gereja-gereja yang misalnya kalau kita sudah misalnya kita masuk ke gereja itu kan, wah kita lihat wah mereka memuji-muji atau menyembah tidak menyebut nama-nama Tuhan, menyebut nama Tuhan yang asing, misalnya tidak menyebut nama Yahweh Yesua. Kerja kalau kita masuk minggu depan jangan kita masuk lagi, kita cari yang betul-betul 100% menyembah Yahweh Yesua. Maksudnya gereja mesianik aja kan gitu. Iya begitu. ya selain mesianik jangan ke situ kan gitu maksudnya. Iya benar. Iya. Ya, singkatnya begitulah, singkatnya begitu. Kurus banget. Iya. Oke, jadi yang benar itu mesianik, yang lainnya itu miring-miring sikedet. Masih diragukan ya. Iya, gitu. masih diragukan. Jadi ketok dengan protes dan itu diragukan. Hei, hidup mesianik, hidup mesianik, hidup mesianik, hidup mesianik kan gitu. Merdeka. Jadi yang lainnya masih meragukan, tapi mesianik pengajar palsu begitu. very kadas, it the best, very kadas. Sebenarnya sudah banyak juga sih yang mau mengikuti menyebut nama Tuhan yang berarti, tapi ya mungkin faktor ekonomi atau faktor lain. Ya, faktor ekonomi. Seorang generasi. Iya, faktor ketenaran juga begitu. Iya, karena udah terlanjur tenar. Iya kan? Benar kan nanti ketenarannya itu bisa turun begitu. Iya, betul. Faktor ekonomi juga. Ekonomi betul. Ekonomi begitu. Nanti salah bagi gitu. Iya benar. Iya kan? Oke, ada lagi Bang Ari. Kita naikkan yang dari sekte lain, boleh? Enggak, aku mau nanya satu lagi. Itu boleh. yang pro kontra juga mengenai mengenai air Zam-Zam itu. Ada yang bilang air Zam-Zam itu katanya enggak asli sekarang ya. Mana ada? Katanya sumur Zam-Zam itu katanya dari dulu kering. Apa benar enggak ya? Enggak ada kering-keringnya sampai sekarang. Kalau kering itu berarti udah ketahuan dari sejak dulu. Itu fitnah. Tapi ini aku pernah nonton videonya itu katanya itu sebenarnya itu sudah kering, cuma itu katanya penyulingan air laut itu. Ya nggak mungkin lah. Ya. Itu fitnah itu. Itu fitnah. Jadi memang yang dibawa orang-orang Indonesia kayak air Zam-Zam yang dibawa orang-orang dari Indonesia itu memang 100% murni ya air Zam-Zam. Iya, kalau ngambilnya dari sana iya pastilah. Karena kan sumur Zam-Zam itu kan air yang dijanjikan kemudian oleh Allah kepada Nabi Ismail dan ibunya kala itu. Oh, jadi sampai sekarang airnya masih ada begitu? Iya, sampai sekarang masih ada. Jadi video yang saya lihat ini hoax ya? Kan sekarang gampang orang bikin gampang bikin video-video. Saya pun dibuatkan video kayak artis bisa. Video ini sudah lama, belum ada AI. Memang sudah ada video ini. AI belum ada. Memang ada. Mau apapun bisa diedit. Kan bisa saja kan itu rekayasa AI kan. Artificial intelligence. Tapi ini video ini saya lihat sebelum AI dipromosikan.
Iya, tapi kan jangankan air Zam-Zam, Mekah saja dibuatkan saingan. Katanya Mekah itu bukan di situ tadinya. Itu biasanya itu. Nabi Muhammad malah dibilang tokoh fiktif. Biasalah itu. Orang-orang yang iri, orang-orang yang cemburu. Padahal itu kan sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi, diceritakan dan dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi terkait sumur Zam-Zam ini. Itu punya sejarah loh itu, dan orang Yahudi itu paham betul tentang air Zam-Zam ini. Mereka ngerti bahwa itu adalah mata air yang Tuhan berikan kepada kepada Nabi Abraham ketika Nabi Abraham mengungsikan anaknya beserta dengan istrinya Hagar. Begitu. Oh ya begitulah. Iya. Ya, ini lagi satu lagi Bang, itu kalau Ka'bah turun dari surga atau Abraham yang buat itu? Ka'bah itu bangunan yang diperbarui. Maksudnya kalau Hajar Aswadnya batunya iya, batu yang berasal dari surga, betul. Tapi kalau Ka'bahnya yang buat siapa? Itu Nabi Abraham bersama dengan anaknya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun Ka'bah sudah diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi kan tempat penyembahan berhala Bang. Tadinya orang-orang Quraisy, karena mereka tidak memiliki hukum-hukum, belum ada syariat yang datang kepada mereka, dan mereka tahu bahwa ini adalah peninggalan dari Nabi Abraham, Nabi Ismail, kakek mereka. Sehingga mereka, karena belum ada pengajaran yang datang kepada mereka, ya mereka menganggap bahwa untuk berhubungan dengan pencipta langit dan bumi harus melakukan media berupa berhala. Maka mereka masing-masing kabilah-kabilah, suku-suku menyimpan berhala-berhala mereka di situ. Datanglah Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala. Tak ada satupun berhala yang disisahkan. Tidak ada. Habis semua berhala itu. Begini Bang, ada juga segolongan orang yang tidak percaya kalau Abraham itu yang membuat Ka'bah. Alasannya begini Bang. Dengar dulu Bang. Kata mereka beranggapan tidak percaya kalau Abraham itu bukan yang membangun Ka'bah karena katanya pada zaman itu Abraham sudah tua, mau berjalan keluar rumah saja tidak bisa. Masa mau naik gunung turun gunung baru pergi ke Mekah buat Ka'bah, itu kayaknya secara logika tidak mungkin. Keluar rumah saja Abraham sudah tidak bisa, apalagi mau mendaki gunung turun gunung untuk pergi membangun Ka'bah itu. Abraham itu orang pilihan. Abraham itu sudah tidak kuat lagi, sudah tua, mau keluar rumah saya sudah tidak bisa. Masa mau bisa bangun Ka'bah gitu? Bagaimana ceritanya? Nah, iya. Abraham itu juga aku nonton. Itu kan aku tahu dari videonya Bang. Abraham itu kan nabi pilihan Tuhan. Iya Abraham. Iya Abraham kan itu nabi. Abraham Ishak Yakub kan nabi. Ya. Sudah nabinya orang Yahudi Bang itu, Abraham Ishak Yakub. Nabinya orang Yahudi. Orang Israel. Nabi kami juga, kami beriman kepada beliau. Iya, tapi nama Tuhannya Yahweh dia Bang, bukan Allah. Iya, itu dilihat di dalam kitabnya mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-Veh atau Hashem. Dibaca Yahweh, gitu. Enggak ada dibaca Yahweh, mana ada dibaca Yahweh. Yahweh itu nama ini berhala, nama dewa. Yahweh enggak Bang. Iya. Kalau kakak enggak begini Bang, saya jelasin. Iya kalau dibilang nama dewa terserah kalian, tapi yang menjadi anunya patokannya di sini sebelum penyembah berhala itu menyembah berhala yang namanya dewa, mereka belum pada lahir, bahkan Nabi Adam belum lahir juga nama Yahweh itu sudah ada Bang. Bukan Yahweh. Jadi, Yehova, iya, Yod-Heh-Vav-Veh. Iya, tapi bukan cakwe bukan. Enggak Bang, nanti kalau Bang semua memperdalam tentang enggak, dia Yod-Heh-Vav-Veh itu dia punya angka gematrial Bang. Nanti kalau kita perdalam itu baru kita mengerti. Ada namanya angka
angka Yahudi-nya. Orang yang punya agama saja, orang Yahudi mengakui itu bukan nama, itu gelar. Waduh. Nanti orang-orang Yahudi marah sama Bang Sumar loh. Loh, memang itu bukan nama. Itu bukan nama, itu gelar. Jadi kalau Bang Suma bilang itu gelar, jadi nama Tuhannya orang Yahudi yang asli coba namanya siapa? Mereka nggak dikasih nama Tuhan, gelar Tuhan aja. Jadi kalau mereka berdoa sebut apa dong kalau mereka Ya, berdoa? mereka menyebut Adonai, mereka menyebut Hashem, Elohim. Oh, ya, Asem sama Adonai itu Bang itu gelar. Sama seperti Tuhan, Elohim. Nah, Iya. seperti enggak begini kalau sejarahnya begini Bang. Bangsa Yahudi itu masih menyebut nama Yahweh. Nanti setelah mereka ke pembuangan ke Babilonia itu mereka sudah mulai melupakan nama itu. Dan setelah mereka keluar dari pembuangan dari Babel, mereka mengganti nama Yahweh itu dengan Hasem dan Adonai. Mereka tujuannya adalah untuk menghormati Tuhan yang kuasa. Jadi di dalam hati mereka mereka bilang kita ganti nama Yahweh aja dengan Hasem dan Adonai untuk menghargai dan menghormati. Mereka beranggapan yang Maha Kuasa itu suka kalau namanya diganti dengan Hasem dan Adonai. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak suka kalau namanya diganti dengan Hasem dan Adonai. Tuhan itu maunya namanya tidak diganti-ganti. Setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel, nama yang harus orang-orang Yahudi sebut itu tetap Yahweh. Tuhan tidak suka kalau namanya diganti dengan Hasem dan Adonai. Jadi ceritanya di sini orang-orang Yahudi yang keluar dari Babel itu menilai salah tentang Tuhan. Mereka beranggapan kalau nama Yahweh itu mereka ganti dengan Hasem dan Adonai supaya Tuhan lebih senang sama mereka, lebih suka sama mereka, padahal kenyataannya tidak. Tuhan tidak menginginkan seperti itu, begitu Bang. Iya, pada intinya Anda coba lihat di dalam gini deh, kamu ada Bible kan di situ? Iya ada. Oke. Nah, di situ dikatakan begini. Di Kejadian 6 nomor 3 coba dibaca. Sabar ya teman-teman, peninggalan kulkas peninggalan Belanda ini memang harus kayak gitu. Itu ceritanya Bang. Nah, gitu ceritanya. Mereka diganti namanya padahal Tuhan tidak mau diganti namanya, begitu. Kejadian 6 ayat berapa Bang? 3. Kejadian 6 ayat 3. Yoi. Ya aku baca ya. Iya. Aku pakai ILT 3 nih Bang, ILT 3 aku pakai, Indonesia Silakan. Veterans 3. Iya. Dan Yahweh berfirman, rohku tidak. Dan Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Sampai ayat berapa Bang? Nah, sekarang ketika berbicara tentang manusia, rohnya Tuhan, berarti ada sama semua manusia kan? Iya. Jadi tidak membeda-bedakan, seluruh manusia roh Tuhan itu ada pada manusia kan? Iya, Betul? benar. Nah, Iya, berarti Immanuel. ya. Berarti ada masa di mana Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepada seluruh manusia. Betul? Iya, iya. Nah, sekarang masuk ke kitab Keluaran 6 nomor 2 atau nomor 3 deh. Nomor 3 coba. Keluaran 6 nomor 3. Silakan. Apa yang dia mengatakannya di sana? Keluaran 6 nomor 3. Iya. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub Hmm. sebagai El Shaddai,
dan namaku Yahweh, bukanlah aku sudah dikenal oleh mereka. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, tidak begitu terjemahannya. Anda menggunakan apa itu? Bis. Ini aku pakai ILT3 ini sesuai dengan kitab aslinya, Tanakh sama Berib Kadasa. Ini sudah sesuai dengan kitab aslinya, Bang. Kalau IMB itu belum. Nah, kalau kita Ini lihat sudah sesuai dengan kitab kalau aslinya. kalau kita lihat di sana jelas aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak Kepada dan Ishak, kepada Yakub Yakub sebagai Tuhan, tetapi Ya, tetapi namaku aku belum nyatakan kepada mereka. Tetapi dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, ini terjemahan yang benar, Bang. Bukan di situ kan dikatakan usemi, artinya namaku Yehova. Lo leageti, aku belum mengajarkan kepada mereka, aku belum menyampaikan ke mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku usemi aku belum menyatakan ke mereka. Jadi kapan dia menyatakannya, Bang? Nah, coba Anda Kapan dia baca di situ. Coba Anda baca di sana. Di situ kan ada El Shaddai. El Shaddai itu kan merujuk kepada dirinya kan? Tentang Yod-Heh-Vaveh, tentang nama Yod-Heh-Vaveh, aku tidak menyatakan kepada mereka. Itu kata Elohim. Aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku sebagai Yod-Heh-Vaveh yang maha kuasa. Tetapi nama aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil nama itu. Coba Kejadian 15 nomor 2 coba. Abraham sudah memanggil Yahweh itu. Kejadian 15 Ayat 2. Katanya kata Tuhan di Keluaran 6 nomor 3, aku belum menyatakan namaku. Tetapi faktanya Abraham sudah memanggil Cakwe di Kejadian 15:2. Iya, begini, Bang. Abraham itu sudah memanggil Yahweh karena sebelum Abraham lahir nama itu memang sudah ada, Bang. Alamak, tadi di Keluaran 3, di Keluaran 6 tadi dikatakan Aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Aku tidak menyatakan namaku. Aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham, yaitu Yahweh. Tapi faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Tuhannya dengan panggilan Yahweh. Coba Anda baca deh. Baca apa yang dikatakan di situ. Dia bilang Keluaran 15 ayat 2 saya baca ya. Ya, kejadian. Hai, masolang ni saudara Ari. Masolang. Nih gaji tahu je. Abang, dia itu bahkan saya kasih tahu ya. Kejadian 2, Kejadian 15 nomor 2. Diciptakan dia sudah ada. Kejadian 15 nomor 2 Abraham. Iya. Tapi kan di dalam Keluaran 6 nomor 3 dikatakan aku belum menyatakan namaku kepada dia. Iya, dengar bang, baca ya. Dan Abraham berkata, ya Tuhan Yahweh. Apa? Dia sudah sebut. Iya. Berarti Yahweh itu bukan nama. Coba pelan-pelan, Bang Ari tatap mata saya. Dengar. Iya. Di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Yahweh. Betul? Di Keluaran 6 nomor 3, aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham, tapi aku belum menyatakan namaku. Sedangkan di Kejadian 15, Abraham sudah memanggil Tuhannya itu dengan panggilan Yahweh. Berarti Yahweh itu bukan nama. Tapi itu cuma gelar. Bang Suma harus baca secara keseluruhan ke bawah karena mati nih ya. Disuruh mikir sedang baca keseluruhan balas ya anak.
dibaca itu yang dibaca tadi akan nanti akan diucapkan bahwa namaku adalah Yahweh. Di Keluaran 6 nomor 3 di Iya, situ baca dikatakan keseluruhannya itu sampai ke bawah. Aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Belum. Tapi di Kejadian 15 Abraham sudah memanggil Yahweh. Berarti Yahweh itu bukan namaku. Enggak, begini Bang. Kalau Bang Suma ini comot ayat ini, baca secara keseluruhannya dong. Comot ayat ini namanya. Jangan dicomot ayatnya Bang. Yahuwahu. Yahweh. Yahuwahua. Baca sampai ke bawah, sampai ke bawah, baru ditahu. Wahai dia yang Begitu, Bang, kalau adalah baca dia. Alkitab. Kalau baca Alkitab Wahai Bang, yang ada yang adalah ada. baca sampai ke bawah. Wahai biar yang maha hidup yang adalah hidup. Yod he vav he. Itu gelar sang yang maha hidup, gelar sang yang maha ada atau sang yang kekal. Itulah Yod he vav he. Itu gelar. Ya begini aja Bang. Kalau Abang Suma bilang itu gelar itu terserah Abang, tapi kami tidak akan pernah percaya karena kalau kami anggap itu gelar berarti iman kami sia-sia Bang. Ya itu dalilnya. Sia-sia iman kami mesianik. Sia-sia iman kami mesianik kalau dalilnya kalau itu ada. Kami mau panggil Tuhan kami dengan apa coba? Kalau itu adalah Mesianik kan usianya baru kurang lebih 200 tahun, belum cukup pun 100. Mesianik ini kan sekte baru. ya, tapi kan ini pengembalian nama Tuhan yang benar Bang. Iya, tapi bacalah lagi Keluaran 5 itu 6 itu dengan Soalnya Bang, dengan hati. Bang Suma saya kasih tahu ya, sebenarnya kami sebagai orang Indonesia anak juga kami tuh banyak jemaat itu yang sebenarnya dulunya itu kami masa bodoh tentang nama. Kami tidak peduli tentang masalah nama dulu, masa bodoh. Mau panggil nama Tuhan dengan apa ke? Mau panggil dengan nama dewa ke? Mau panggil Theos, Dengan Glorious, Bakeke. apa ke? Dengan Bakeke. Itu sebenarnya kami dulu masa bodoh nggak peduli, tetapi setelah kami baca firman, nama itu menyangkut keselamatan. Iya. Jadi setelah kami tahu bahwa nama itu menyangkut keselamatan, jadi kami peduli. Iya. Tapi Juga sama Pak Yakub juga dulu begitu. Senior Iya. kami Pak Sulistyo toh. iya, atur mungkin saja. Dia dulu Pak Yakub dulu itu sebenarnya dia juga dulu tidak peduli tentang nama Tuhan. Iya. Tetapi tidak peduli masa bodoh. Iya. Tetapi setelah kita baca firman Tuhan ternyata itu nama itu menyangkut keselamatan. Iya. Kita tanya Jadi, dulu. kalau dalam Kita doa- tanya dulu. Ada pendeta kita dari Patikan. Aduh, turun dia sayang. Iya. Sayang sekali. Kalau Bang Suma, kalau kita salah menyebut Tuhan dalam doa, itu bisa kita nanti binasa tidak selamat Bang Suma. Iya, makanya jangan sebut cakwe. Nah itu yang nama aslinya Bang. Itu saja. Sudah ku bilang tadi Keluaran 6 nomor 3. Aduh Bang. Iya aku tahu. Tetapi baca secara keseluruhannya ke bawah. Kenapa? Bang, Tetap Suma aja comot. meskipun dibaca Ini tetap namanya- aja. Enggak, ini namanya Bang Suma coba tanya. Begini Aku juga Bang. menyatakan, aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakannya kepadanya. Tetapi faktanya kalau Anda memaksakan Yahweh itu nama Tuhan, kenapa? Kejadian 15 nomor 2 Abraham memanggil Yahweh. Bang Suma, aku telah menyatakan di atas apa coba? Apa Kita sambut dulu pendeta kita ini. Halo saudara Rizka. Judul perikopnya di Turun atas apa lagi coba? Kenapa pula perikop judul-judulan? Perikop itu bukan firman. Perikop itu adalah batasan-batasan sub materi yang ditulis oleh lembaga Kita bisa Biblos. Enggak begini Bang Suma, supaya kita bisa dimakan dengan ayat ini Bang Suma. Baru harus dibaca keseluruhan dulu, jangan dicomot-comot supaya teman-teman tidak paham. Saya Kayak sudah itu. paham, makanya saya tunjukkan data karena saya sudah paham.
Keluaran 6 nomor 3, Tuhan belum menyatakan nama aslinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Lalu kemudian di Kejadian 15 yang disebut Yahweh, Abraham sudah memanggil Yahweh. Disebut Yehova, Abraham sudah menyebutnya. Disebut Cakwe juga sudah disebut. Jadi berarti Iya, nama yang belum dinyatakan itu masih rahasia. Yesus aja hanya memanggil Bapa, Aba, Abi, Iya. Abi. Bang Suma. Ini perikopnya di atas ini penetapan janji Tuhan. Saya baca keseluruhan ya. Perikopnya di atas penetapan janji Tuhan. Dengar dulu aku baca Bang Suma. Dan Yahweh berkata kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Sebab oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi. Dan oleh tangan yang kuatlah dia akan mengusir mereka dari negerinya. Dan firman Elohim kepada Musa. Dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh. Nah, itu sudah dikenalkan. Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, Itu terjemahannya tidak sesuai dengan. Kalau kita melihat itu belum seperti itu, dalil dan sesungguhnya dalam bahasa original teksnya nggak begitu, Bang. Bang Suma ini cuma ayat. Saudaraku, kalau kita melihat aslinya, bahasa aslinya itu tidak Tuhan. begitu, Kamase. Perikopnya di atas penetapan janji Tuhan. Dan saya baca ayat 4-nya ya. Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahweh. Iya, dia Dan mengatakan katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahweh, dan aku akan bawa keluar dari kerja paksa. Ketika oleh dia orang mengatakan Mesir. itu, dia sudah mengatakan kalau dirinya Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itulah namaku. Itulah namaku dari zaman purbakala sampai terakhir nanti akhir. Makanya Bang Suma ya, namaku, jangan ayat yang itu lain. jangan dicomot, baca dong keseluruhannya. Ya Itu kan Allah, sudah ya dinyatakan di sini Karim. namaku Yahweh. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh itu maksudnya akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tuhan itu Akulah. Bang. Tuhan Ya itu Allah. tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Masa ada Tuhan bernama Tuhan? Lucu kan? Terus di mana dikatakan akulah Yahweh, akulah Tuhan yang bernama Yahweh, itu di mana tertulis? Iya, aku Jangan. Yahweh itu namaku. Mbak ikuti Roy, Kadek. Di mana tertulis? Ada, aku Yahweh itu namaku. Coba aku Silakan. Silakan Anda tunjukkan ke kita. Di mana tertulis? Alamak, susah kali, Wah. Yesaya 42, buka Bang Suma, Yesaya 42 ayat 8. Coba bacakan. Baca di situ Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 nomor 8. Apakah begitu sesuai dengan apa yang Anda maksudkan? Iya, Seperti yes. itu. Aku yang buka atau Bang Suma yang buka? Anda yang buka. Yesaya Aku ini- 42 ayat 8 ya. Iya. Aku yang buka Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayatnya yang ke-8. Saya bacain yang Bang Suma. Silakan. Akulah Yahweh, itulah namaku. Nah, Dan itulah aku tidak akan memberikan Oke, kemuliaanku kepada yang lain Oke. dan pujianku kepada patung. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, Iya, itulah namaku. oke. Biar saya jelaskan sama saudara, ya. Bang Suma, Saya jelaskan. Pertanyaan saya tadi 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku, Bang. seperti kami. Innani adallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Siapa Allah ini? Akulah Tuhan.
tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Allah adalah nama Tuhan. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara di dalam Yesaya 42 yang Anda sebutkan nomor 8, di situ hanya dikatakan Shem, pengenalan. Yehova, Shem, akulah Yehova, Shem, akulah Tuhan. Itulah penamaanku, itulah gelarku, itulah caraku memperkenalkan diri. Maka aku Tuhan, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan malaikat, bukan jin, bukan gunung, bukan bumi, bukan langit. Aku Tuhan, berada pada ufuk yang berbeda dengan makhluk. Aku Tuhan, itulah namaku, itulah pengenalanku, itulah nama, maksudnya itulah tanda pengenalku. Aku Tuhan. Jadi tidak boleh dikatakan Tuhan Ari, Tuhan Zuma, Tuhan Prabowo, Tuhan Jokowi. Enggak boleh. Karena yang hanya menggunakan gelar Tuhan itu cuman aku. Jangan kau nodai. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Akulah satu-satunya Tuhan. Itu yang dimaksud. Bukan berarti namaku adalah Yahweh. Yahweh itu gelar. Yahuwahu. Wahai Dia yang adalah Dia. Makanya selalu mengatakan akulah Dia, anihu, akulah Dia. Jadi ketika saudara-saudara saya mengatakan Yahweh itu nama, bagaimana ceritanya? Itu gelar. Hadirkan orang-orang rabi-rabi Yahudi berhadapan dengan saya, pasti mereka akan mengatakan itu gelar suci yang tidak boleh diganggu. Menyebutnya pun tidak boleh. Kita hanya menyebutnya Hashem, nama itu, gelar itu. Tapi secara pribadi nama Tuhan itulah yang diperkenalkan kemudian. Innani anallah la ilaha illa ana. Makanya mereka menyebutnya Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yesha, Eloa Yakub. Yehova itu sama gelarnya dengan Khalik, pencipta, sang maha pencipta. Yod he vav he. Kalian membacanya cakwe. Begitu saudara Ari. Enggak begini bang, Bang Suma tadi bilang Yahweh itu tidak boleh disebut. Mana Tidak boleh ayatnya disebut kalau- sembarangan itu nama Yahweh. Iya, memang tidak Iya, boleh disebut. maksudnya Tuhan tidak itu boleh nggak disebut boleh. sembarangan, tetapi dalam doa, puji-pujian dan penyembahan boleh disebut bang. Iya, Nanti kalau tidak boleh disebut, jangan menyebut maksudnya nama di sini, Tuhanmu. Bang, tidak boleh disebut kalau misalnya kita kesandung, kita Oh, sebut, bukan. ada Bukan kilat, yang ada begitu kilat yang gemuruh. dimaksud itu, salah Ki. Bukan itu maksudnya. Enggak begini bang. Maksudnya Begini, kalau jangan menyebut Enggak, nama begini, Bang, Tuhan. dengar dulu aku. Dengar dulu kalau bisa nggak dilarang buang sampah. Kalau bilang dilarang buang sampah, apakah benar-benar kita tidak boleh buang sampah? Ya, boleh buang boleh sampah tapi pada jangan tempatnya. sembarangan. Ya. Kalau dilarang buang sampah, apakah kita tidak boleh sama sekali buang sampah? Bukan begitu maksudnya. Boleh Maksudnya- buang sampah tapi jangan sembarangan. Bukan. Begitu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan Jadi sembarangan. boleh kita buang sampah tapi jangan Maksudnya sembarangan. gini. Maksudnya begitu gini. juga boleh menyebut nama Yahweh tapi jangan sembarangan begitu. Maksudnya begitu bang. Kalau kami tidak menyebutnya itu sia-sialah iman kami bang. Kalau sia-sialah iman kami kalau kami tidak mau menyebutnya, sia-sia iman kami bang. Tidak ada pengharapan bagi kami orang Kristen. Oke mi. Begitu bang. Sama jangan buang sampah tapi jangan sembarangan begitu. Boleh buang sampah tapi jangan sembarangan begitu. Sebagai orang yang cerdas pasti paham bang. Anak SD aja paham kok. Boleh buang sampah jangan sembarangan. Kalau Begitu. misalnya nih Anda ke toilet terus di sana Anda melihat sesuatu yang menakutkan Anda, nggak boleh nyebut nama Tuhan di situ, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau tujuannya untuk mengusir roh jahat ya boleh. Gitu. Dasar untuk mengusir roh jahat. Ya Bang Suma. Bayangkan Bang Suma, kayak nama asing aja, roh jahat takut, apalagi nama aslinya lebih takut lagi bang.
Iya. Begitu. Nama Oke. palsu aja. Setan kabur, apalagi nama aslinya lebih kabur lagi. Kalau saya pahami, nama Tuhan itu jangan kau sebut sembarangan. Maksudnya bukan Yahweh, Iya, pada kamu sebut Yahweh. Anak orang kau sebut Yahweh, itu nggak boleh. Anda mau lihat burung merpati, Anda sebut Yahweh. Anda mau lihat api, Anda sebut Tersandung. Yahweh. Anda Iya, mau misalnya lihat, kesandung Anda melihat batu. orang melahirkan tanpa ayah, Anda sebut Yahweh. Itu nggak boleh. Itu maksudnya dari Iya. itu. Kalau kayak misalnya kaget atau kesandung batu juga tidak boleh. Biasa Just- juga kesandung batu, Yahweh, Justru yang Yesus, diperintahkan itu nggak boleh begitu, pujilah Tuhanmu dimanapun kau berada, dari ujung bumi ke ujung lain. Itu malah disuruh. Yang dimaksudkan sih jangan menyebut nama Tuhanmu kepada benda selain Tuhan itu maksudnya, tapi Anda salah artikan. Gitu Bung. Masih ada? Iya. Jadi Udah? Istirahat Bang dulu. Suma sudah paham. Jadi Bang Suma sudah paham kalau Yahweh itu boleh disebutkan tapi jangan sembarangan kan? iyalah saya paham. Kayak boleh buang sampah tapi jangan sembarangan. begitu. iya. Begitu Bang. Oke, Ya, saudara Ari. nanti masuk lagi ya Bang. Oh, iya. Bang, nanti aku masuk lagi. Oke. Siap. Sampai jumpa, see you next nanti masuk lagi nanti malam ya. Oke Bang. Iya. Jumpa sukses selalu. Iya, Banyak guru rezeki. semangat. Siap. Selamat Guru kita pada semangat. selamat. Haleluya. Guru semangat. Amin. Iya. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Iya, ambek nape sama pea. Bye, see you again. I boring to see you. Boring di sini. Boring di sini, Bang. sorry. Saya bercanda. Boring. Iya, oke. Siap. Aduh, sakit telinga. Kuping sakit, kayak diiris. Datang moderator awet pula tuh, mau kus saya tuh. Kalau begitu nih esmi kepalanya. Halo semangat. Halo Bang Suma. Asar, halo juga. Buka kamera. Dari mana saudara Rizkal? Katolik, Protestan, Mesianik? Islam. Islam pula. Ada apa? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Enggak. Jadi? Nggak ada yang ingin disampaikan. Terus mau ngapain abang, adek? Nggak apa-apa. Oke, sabar teman-teman. Kita naikkan lagi. Tapi yang non muslim. Nah, ini kayaknya orang mau marah-marah ini. Kayaknya mau marah ibu ini. Semangat asar ibu. Halo ibu. Bu. Allahu Akbar. Masya Allah. Lumayan hiburan. Halo semangat asar. Dari mana ini bang? Halo. Ya, halo, assalamualaikum bang. Salam. Dari mana abang? Ya. Sebelumnya selamat sore, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang Juma ya, sekedar Siap. pengagum. Oh siap, makasih bang. Di sini kan kita
asobaru minal iman gitu ya. Kalau kita Siap. lihat dari bincangan-bincangan yang dari non muslim, saya terkesan gitu ya, terkesan dengan Bang Juma. Ya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin, amin. Amin, makasih bang. Di sini kalau kita debat dengan non muslim itu saya kesan sekali, terharu sekali. Alangkah indahnya kalau kita sabar menghadapi, dan mudah-mudahan non muslim ini bisa masuk Islam gitu Bang Juma. Bukan hanya sekedar tantangan, bukan hanya sekedar kita berdebat gitu Bang Juma. Iya, betul. Ya mudah-mudahan itu dengan adanya debatan ini bisa menghasilkan gitu Bang. Iya. Semoga aja bang, insya Allah. Ya itu aja sih Bang Juma ya. Oke, Ya, mudah-mudahan, makasih. ya, mudah-mudahan Allah bahkan Bang Juma. Itu aja dari saya. Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Andri Besu. Andri Besu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salah pencet bang. Ngintip layar kenapa bisa naik bang? Iya iya iya. Baju-baju Oke nih, saudaraku. Iya bajik dikisar. Sari batang hati-hati kidi. Iya. Oke mi paeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Juma. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Wih, ganteng kali, Bah. Terima kasih Bang Juma. Katolik Protestan. Katolik Bang. Oke, silakan tema kita Nabi pengajar palsu atau pengajar Keluar palsu. dari timah enggak Bang? Saya mau tahu tentang Islam aja Bang. Kita bahas tema ini. Kan ini bahas Islam juga ini. Enggak, saya mau tahu ketuhanan Islam itu bagaimana. Ya sama yang diajarkan para nabi, yang diajarkan Yesus. Gimana Bang? Tuhan itu Gini, tidak Bang. bisa dilihat. Iya Bang, gini Bang. Katanya ada saya dengar ustadz-ustadz gitu bicara. Kalau kita mengharap imbalan sholat, puasa itu nggak diterima, mengharap pahala aja kata ustadz gitu. Ya berarti tidak ikhlas berarti ibadah. Karena menginginkan Emang sesuatu. ibadah yang ikhlas itu bagaimana Islam tuh Bang? Kalau Ketika kita cuma percaya sama Yesus juru selamat. Kalau di Islam itu yang benar itu ibadahnya ya ikhlas karena bersyukur, diciptakan dengan sempurna, diberikan nikmat iman Islam, diberikan mata, hidup dan seterusnya. Maka ibadah itu adalah kebutuhan, wujud syukur kita kepada pencipta kita. Kita tidak diciptakan menjadi ayam, menjadi kucing, maka nggak usah nuntut surga. Ibadah aja wujud syukur kita kepada Allah. Udah dikasih hidup itu udah syukur. Ngapain kejar surga? Mengenai surga itu urusan Allah. Kalau Allah ridha memberikan kita berkat untuk surga ya alhamdulillah. Kalau tidak ya alhamdulillah juga. Yang pada intinya ya sujud, Kalau beribadah kepada intinya gini, Bang, pencipta. kalau saya ini kerja pasti kan mengharap imbalan uang. Sama kayak ibadah itu kan mengharap surga kita. Oh, kalau di Islam itu enggak. Tidak. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin mengingkari janji. Tidak mungkin mengingkari janji. Jadi ngapain kita ibadah, kejar itu, kejar janji. Cukup kita ibadah, serahkan semuanya kepadanya. Ibadah saja. Ada perintah, ada panggilan, ibadah, ikhlas, ridho. Jangan mengharap surga, ibadah itu. Artinya kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita nggak mau ibadah. Bukan begitu. Terus mana ucapan syukur kita kepada pencipta yang telah menciptakan kita normal, sehat, tidak gila. Kan kita harus bersyukur kepada pencipta kita. Kalau berarti Islam ini cuma surga itu cuma hayalan ya bagi Islam. Kenapa bisa hayalan? Kan surga, Mengharap surga cuma bukan tidak mengharap surga. Anda kan tadi mengatakan apakah ibadah untuk mengejar surga? Anda kan mengatakan itu. Jadi saya jawab, umat Islam ibadah itu jangan karena surga, tapi karena ridho.
Kalau Allah ridha, tidak mungkin Allah menyimpan kita di neraka. Tentunya kalau Allah ridha, sampainya di surga. Lain cerita kalau Allah marah, mengutuk orang, maka pasti neraka. Jadi orang yang dikutuk oleh Tuhan, neraka tempatnya. Makanya saya heran kenapa Kristen menyembah orang yang dikutuk, gitu loh. Itu bukan dikutuk, Bang. Itu juru selamat, Bang. Kalau Bagaimana percaya mau saya juru itu surga selamat? itu, Orang Bang. matinya dikutuk begitu kok juru selamat. Kalau juru selamat itu ya tidak begitu, tidak dikutuk. Dia kan mati dengan jalan kutuk. Dan bagaimana mau dikatakan juru selamat? Seluruh dosa-dosa Kristen di bumi ini diambil alih sama dia. Kemana dia pergi? Membawa dosa itu ke surga? Ya kan tidak mungkin. Dosanya orang Kristen yang dilimpahkan ke pundaknya akan dibawanya ke neraka. Itu pasti. Jadi Anda menyembah dengan orang-orang yang masuk neraka, ya pasti Anda ikut juga ke sana. Gitu. Itu satu kepastian loh itu. Satu kepastian. Bingung Begitu. saya, Bang, dan Islam ini, Bang. Katanya tidak mengharap surga, tapi kan ibadah untuk surga. Lucu abang ini. Siapa yang tidak Abang yang mengharap lucu. surga? Ini kita berbicara ibadah. Anda kan berbicara ibadah. Ibadah Anda kan itu berbicara apa? ibadah. Kalau kita beribadah, jangan mengharap surga, tapi mengharap ridha sang pemilik surga. Sekarang begini, Anda ingin ke rumah saya. Nah, di rumah saya itu banyak algojo-algojo yang harus Anda lalui untuk datang ke saya. Bahkan ada anjing ganas paling depan pagar menjaga di situ. Karena Anda dekat dengan saya, Anda tinggal telepon, Abang Zuma, ya gimana? Aku mau ke rumah ya. Oh iya. Karena saya dengan Anda adalah akrab, intim, maka aku perintahkan semua yang ada di situ. Nanti ada tamu istimewa aku mau datang, tolong buka jalan. Itu maksudnya. Lalu kalau takut kepada anjing saya di depan, terus Anda mau menghormat sama saya, ngapain? Percuma. Begitulah pencipta langit dan bumi, yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Tinggal dekati aja, bisik sama dia, rayu dia, ya Rob, rayu pemiliknya, semuanya aman. Dekat dengan sang pemilik, semuanya aman. Nah, Anda beda. Berarti kan intinya itu ibadah mengharap surga juga, Bang. Ujung-ujungnya Ibadah surga dekat juga. dengan sang pemilik. Sang pemilik ketika akrab dengan kita, terserah dia. Masa orang yang disayanginya mau dilemparkan ke neraka? Kan tidak. Kita dekat, ikhlas sama dia. Kalau Allah kemudian mengatakan kau ke neraka, ya ikhlas. Baik ya Allah, kalau memang itu yang kau ridai, ya saya ke neraka. Saya nggak mungkin membantah. Kalau kau ridha aku ke surga, ya aku ke surga. Yang pasti kewajibanku sebagai ciptaanmu, aku menyembahmu. Itu aja. Kalau engkau ternyata dengan ibadahku ini memasukkan aku ke neraka, aku ikhlas. Memasukkan aku ke surga, aku ikhlas. Aku ikhlas, terserahmu. Yang jelas aku ibadah menyembahmu, tak ada yang lain. Aku hanya ada kamu. Itu Islam itu begitu. Nah, gimana kalau misalnya orang itu menganggap ibadahnya banyak? Oh, ini sudah menumpuk ibadah saya ini, puasa saya ini menumpuk ini, pasti surga saya ini. Apa yang terjadi? Anda memandang rendah orang yang tidak sholat. Anda memandang rendah orang yang tidak puasa. Sehingga ujub, sombong. Aku lebih beriman daripada dia. Aku lebih taat daripada dia. Aku lebih pantas didengar daripada dia. Aku lebih berilmu daripada dia. Sombong. Jadinya apa? Sifat tercela. Di Islam itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena Tuhan melihat kita dari ketakwaan, bukan dari yang lain. Begitu, Bung. Beda di agama saudara. Rumit agama juga Islam ya, Bang. Kenapa? Sudah lima waktu sholat, 5 waktu ini itu dikerjain. Kalau ujung-ujungnya ke neraka juga gimana, Bang? Nah, itu kan bahasanya kan Anda sendiri yang ngarang. Ini kayak Paulus, dijelasin belok, dijelasin belok, diluruskan dibelokkan, diluruskan kayak Paulus suka membelokkan ajaran gitu? Tuhan. Membelokkan ajaran Tuhan, membelokkan ajaran nabi-nabi, ya itu Paulus. Pengikutnya pun ikut-ikutan. Tadi udah kujelaskan loh, pertanyaan Anda ku jelaskan. Tapi karena dasar sudah membenci, dasar sudah tidak suka, ya semua dibengkokkan. Sama seperti Paulus.
Lurus sudah ajaran Yesus itu, lurus. Paulus bengkokkan. Lurus ajaran Elohim itu, lurus, dibengkokkan lagi. Dan akhirnya menjala, menjaring, mempukat orang-orang bengkok sesamanya bengkok. Tuh. Sekarang saya boleh tanya nggak sesuatu? Saya tanya sesuatu, satu aja. Yesus, kalau saya bisa jawab bang. Yesus mengajarkan muridnya ke sinagoge. Elohim mengajarkan ke sinagoge. Sekarang hari Minggu, mampus. Hari Minggu siapa yang mengajarkan kalian ke gereja? Oh, aku mau ditanya. Oh my God, please. Ketepak, 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 dum, bum. Lari. Nah, itulah kalau orang mengikuti ajaran sesat, lemah, pertahanannya lemah. Cuman bisa bertanya, tapi nggak apa-apa. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, gitu. Aku doakan dapat hidayah. Oke, saudara, makasih udah naik. Silakan teman yang lain, masih ada lagi? Kasih ya teman-teman udah mendukung live kita. Halo, semangat asar, Bung. Bang Eri. Ada onde-onde kah, Bang? Halo. Bang Ari, ada onde-onde kah, bosku? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah pencet. Iya. Aduh, salah pencet, maaf ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Kita naikkan yang lain. Kalau masih ada yang mau bertanya, belajar, boleh juga pakai jurus itu, bertanya. Begitu ditanya langsung lari juga nggak apa-apa. Yang Muslim tolong dibatalin nih, membludak lagi nih yang Muslim nih yang minta. Boleh ya teman-teman ya. Halo, semangat sore. Halo Bang. Semangat asar abang, silakan. Maaf bang, salah pencet lagi tap. Sip, mantap abangku, makasih. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak kemudian kita dapat pelajaran dari teman-teman kita dengan berbagai karakter yang ada, yang hadir di siang sampai sore hari ini. Dari sana kita belajar betapa mudahnya ajaran yang bukan berasal dari pencipta langit dan bumi ini runtuh, ya, rubuh dari ajaran Islam. Jadi ketika mereka diperhadapkan ajaran Islam, hancur, lebur, tak ada pertahanan sama sekali. Tak ada pertahanan sama sekali. Mereka hanya bisa kemudian memberikan narasi-narasi kosong, penjelasan-penjelasan yang sifatnya ilusi, hayalan, ya, kemudian ya halusinasi gitu. Padahal kalau kita melihat harusnya pertahanan mereka itu kuat. Kenapa pertahanan mereka kuat? Karena mereka ini memiliki beberapa kitab, tidak sama seperti kita Islam. Kita hanya memiliki satu
kitab saja, di mana hadits ini adalah jabaran daripada kitab induk yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, sedangkan mereka memiliki banyak kitab, dan yang lebih dahsyatnya lagi mereka banyak Tuhan, bukan cuma satu Tuhan. Harusnya mereka lebih kuat di dalam mempertahankan argumentasi keagamaan. Tapi karena ya keyakinan mereka itu tidak didukung oleh kitab mereka, iman mereka justru cenderung bertentangan dengan kitab mereka sendiri, ya maka mereka tidak sanggup untuk memberikan perlawanan gitu ketika membahas tema-tema yang ada. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya semua yang ada di sini, apakah sebentar malam kita masih bahas tema ini atau kita rubah tema? Apakah sudah cukup tema ini beberapa hari dan kita melihat bagaimana teman-teman kita kewalahan dengan tema ini? Ganti ya, kita ganti. Oke, sebentar kita masuk ke tema baru. Yang pasti belum ada dari pihak teman kita yang bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan Bible, dalam arti kata konsep kebenaran terkait dengan nabi palsu atau pengajar palsu, gitu kan? Yang minta permintaan ini ramai kali. Wow. Semangat asar, Ibu. Assalamualaikum Bang, kok dinaikkan Bang? Nggak ada minta loh. Oh iya, sorry kalau gitu, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bang. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis naik karena ada di permintaan, jadi saya tekan gitu. Oke. Ada lagi? Halo, Aki Kampung. Halo, Aki Kampung. Halo, Saudara Wahyu. Pertanyaan saya tadi bisa dijawab? Apa Bang pertanyaan tadi Bang? Tadi lelet dengan saya Bang. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian sembahyang di hari Minggu di gereja? Oh, saya itu sudah dari lahir Bang, saya tahu Bang. Ajaran dari Kristen Bang. Iya, yang mengajarkan, yang memerintahkan kalian ke gereja itu hari Minggu siapa? Yesus Bang. Yesus kan ibadah Bang. Di mana dalilnya Yesus memerintahkan ibadah Minggu? Di Alkitab Bang. Di mana tuh? Di kitab mana? Bab berapa? Butir berapa? Nah, saya ini gang lagi nggak megang kitab ini Bang. Pokoknya ada lah. Kalau ada, pokoknya ada lah, kata tidak lah ada itu dusta namanya. Abang kan kalau ibadah Jumat ada yang tertulis juga di Al-Quran Bang. Ada. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, sekarang ibadah Minggu di mana perintahnya? Bentar Bang, saya belum buka Bang, ini buka Alkitab saya Bang. Boleh. Memang nggak ada ya Bang?
Nggak ada. Nah bang, saya ini tapi nggak paham Alkitab ini bang. Cuma ngikut aja bang. Saya mau belajar ini bang, sebenarnya. Iya. Saya ini orang awam kan. Saya juga jarang ibadah minggu bang. Tahu lah. Iya. Emang nggak ada ya bang? Nggak ada. Nggak ada di Bible, nggak ada perintah untuk ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Berarti maaf bang, saya bisa jawab kalau nggak ada bang. Nah, itulah yang jadi masalah sekarang. Siapa yang kalian... Masalahnya bang? Masalahnya yang kalian ikuti siapa? Katanya pengikut Yesus. Yesus sudah menebus dosa kami itu bang, diajarkan orang tua saya bang. Orang surga lah saya ini. Kok dosa ditebus? Dosa itu diampuni, bukan ditebus. Kok ditebus kayak di pegadaian aja? Terus kalau ditebus Islam gimana bang? Kalau Islam konsepnya gimana bang? Kalau Islam? Kalau di Islam, tahu Islam aja bang. Kalau di Islam bertobat ya sudah selesai, dihapus. Bertobat, yang penting sungguh-sungguh bertobat. Ya Allah, aku bertobat, ampuni dosa-dosaku. Ya udah, dihapus, diampuni. Gitu di Islam. Tapi kalau Yesus kan ada nampak bang di dunia. Kalau Allah is with me itu nggak nampak. Hadir dia Nabi Muhammad nampak juga. Beliau lebih lama dari Yesus. Nabi Muhammad sampai 63 tahun. Yesus cuma 30 sampai 33. Lebih lama Nabi Muhammad daripada Yesus. Berarti cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat Tuhannya. Umat Islam enggak? Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalian juga tidak pernah melihat Tuhan. Melihat Yesus saja kagak, apalagi melihat Tuhan. Kan ada saksi-saksinya itu bang, seperti Yohanes. Kami juga sama. Nabi Muhammad juga ada saksi-saksinya. Bahkan ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya dia. Sampai hari ini keturunannya ada. Itu sebagai saksi-saksi. Berarti Nabi Muhammad itu benar-benar eksis, pernah ada. Berarti Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya bang? Ya sama seperti Yesus. Apakah Yesus pernah melihat Bapa Tuhannya? Pernah bang. Di mana Yesus? Salah baca. Itu. Di mana Yesus pernah melihat Bapa? Saya ingat saya ada yang diajarkan orang tua saya di samping Bapak dia. Iya, benda yang ditanya yang melihat. Di mana Yesus melihat Bapa? Seperti muridnya Yohanes itu kata bapak saya. Yohanes. Ya sama, berarti sama teman-teman sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad juga melihat Nabi Muhammad. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi duluan Kristen juga kan yang hadir agama. Kalau Islam itu kan baru-baru katanya. Ya Islam itu datang di abad ke-7, dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristen bukan Yesus yang bawa. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Kristen itu agama orang Barat. Bingung saya bang ini bang. Yesus agamanya Yahudi, bukan Kristen. Apa saya ke Islam ini bang? Jadi Yesus itu agamanya Yahudi, bukan Kristen. Kalau Paulus itu pengikutnya disebut Kristen, gitu. Oh, berarti yang pengikut Kristen itu Paulus. Bukan Tuhan Kristen dong Yesus, gitu ya bang? Tapi Paulus mengajarkan pengikutnya mempertuhankan Kristus. Padahal harusnya yang dipertuhankan itu Elohim, Tuhannya Yahudi, bukan Yesus. Gitu ya bang.
Terus saya tanya lagi lah bang, ke bapak saya mau tahu tentang Alkitab, saya ajarin semuanya bang. Ntar saya tanya lagi sama Bang Juma ya. Oke kawan, oke. Ini PR berat bagi saya bang, ini harus belajar Alkitab dulu bang. Siap, boleh. Biar tahu nih juru selamat saya siapa yang sebenarnya nih bang. Iya, betul. Hati saya ini terguncang-guncang ini bang. Gimana saya terguncang-guncang ini bang, bingung bang. Iya. Oke Bung, oke. Nanti naik lagi ke sini ya. Ya bang. Oke, belajar Selamat lagi sore ya kita. bang, saya turun ya bang, terima kasih dulu Oke. ya bang. Ini PR Thank you. saya bang. Sip. Terima kasih. Luar biasa pengakuan kalau beliau terguncang. Ya kita hargai. Berarti akalnya berfungsi, saudara kita tadi. Kalau akal masih berfungsi pasti. Kenapa bisa kayak gitu? Bang, salah pencet Bang Suma, salah pese i. Mana ke sih? Ya, Mati tip layar kan salah pese i. Iya. Selamat kita pada selamat pelek. Makasih ya Bang Suma ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga sahabat-sahabat saya sekampung ya di TikTok. Saya pikir yang main TikTok itu orang Makassar Bugis itu cuma saya sendiri. Halo, semangat malam. Mangkatosi ko iko pala. Salah cipok kak Bang Suma. Salah cipok kak. Lokat cipok ini. Ko naman ang kapajaman lo cipok. Masuk lang ilagarambang. Yang satu salah. Apa ketawa? Kenapa? Halo, semangat maghrib. Sahabat-sahabat saya sekampung ya di TikTok. Saya pikir yang main TikTok itu orang Makassar. Halo. Itu cuma saya sendiri. Halo, semangat malam. Halo. Kepencet bang. Oh iya. Salah pencet juga. Iya. Oh my god. Hati-hati di jalan. Salah pencet. Yang penting jangan salah cium. Salah cipo ina marupa. Lona cipo binena. Nangkana cipo pajamanuk. Salah cipok kak agak tu iko Alfian lo ko magasi tengan kasi gato tahu salah mu cipok urani kapan mu cipok le ya makan mana urani mu cipok bela masolak ko tu. Halo, semangatkan maghrib. Halo Bang Samudra. Salah pesetoi bapak mama pajana sising dok nananae na pesek manang kata majare pa sising lama rupa pajana mbek na tawin log na pesek. Apa kau ditarik nih? Hah? Apa kau ditarik itu? Apanya? Hah? Apa? Salah pese juga. Salah pese minta kasih. Sila ko pala salah pese si pese bawan na. Ada na magpamakin salah pese. Masih pese ko to mangaribi. Baranule ko man di junop. Bapak manang keji. Teman-teman pada sisa nak lolo si pese mangaribi. Salah pese na hapin na napasa na ang kaminrit niya sa kumali bapak kasi na dampengnya tamu buang purani di apa to selama na muye saya curiga orang salah tekan semua ini nah ini istrinya diurut katanya sore-sore salah tekan dia istri diurut HP ditekan apa tuh maksudnya. Mungkin dan dengar Ki Bang Suma berkomentar di situ sambil dia rayu-rayu istrinya. Begitu dirayu istrinya sudah mau matikan HP-nya. Begitu mau HP-nya mau matikan salah tekan Ki. Man rase. Hei, Bapak.
Matua ni ramah mati ni poeng. Tomalas. Tomalas. Saya Montri deh. Aku lapar aja ya, saya belum. Bulunya maros. Udah maros. Magi suara nanti. Magi Apa suaranya? Noise, jelek. Ada suara robot di belakang. Ya, cek. Enggak ada bang, aman mi. Aman mi, apa pula? Iya karena saya tutup. Muncul lagi nih, ribut sekali. Kok bisa kayak gitu ya? Ini salah tekan juga nih ini. Abang ini salah tekan juga dia. Banyak permintaan tapi rata-rata pakai hijab. Pakai hijab di apakah? Mau Tommy dibilang wali. Cocok mi wali tapi wali kelas. Semangat maghrib saudara Nabi tapi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapase-pase toka bang Suma. gimana kecil na gimana ben rekonya? Kapase-pase toka kasi. Oh, kasih. Bang Hande, agak krema bang Hande, bang Suma. Mana kecil tahu gimana ben rekonya? Iya. Anu ke suara kapase-pase ka. Iya. Awe tapadon apa le? Lacup kaulo sakku bang Suma, lacup kaulo asakku kasi. Lama rupa. Manrasa tito. Tayo tahu gimana ben re. Masuk lagi. Rusak mesinnya TikTok. Orang Bugis semua nak kasih naik masih. TikTok. Ternyata jadi berita Nusantara. Berita daerah. Berita daerah. Iya. Menri maning togi ya. Ini satu. Ada Susana Munai. Ini Susana versi Bugis juga ini. Coba dengar kue sebentar. Iyalah. Nah, Susana versi Bugis ini bicara begitu. Melo kasate. Ibu-ibu pakon raki buru ya. Masalah generasi. Halo, selamat. Aduh, lari dia. Dia sebicarogi, makanya lari. Coba na macam carogi macobi sisanya. Aga nasang teki pale panapito malaka dan lo sisa ni kasih moto aku gendong cucunya. Kau ni lo kapang kayak ugi lontok ya. Ugi lontok. Aku mau informasi dulu kalau ada Bang Dewa mendengarkan di sini yang di Bandung, Bang Dewa, tolong hubungi saya atau Akang ya, Bang Dewa yang di Bandung ya. Kehilangan HP kita. Bang Dewa di Bandung, iya. Ada Bunda Nora nih. Ugi tuh ya, ugi ujanget tah. Ugi Burundi ya. Ugi malah asa. Ini pakai bahasa Makassar saya nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tega boleh Subaida. Makan? Tegi boleh. Batu kemai ke mama nah. Ngomong apa sih Bang Zuma? Kukana aku tanak ke to jene ponto ki ngapa nak kulit jene ponto. Ambak lagi po. Kalau udah dibilang jadi foto aku udah tahu ini. Iyalah. Katanya orang jenis ponto. Masa enggak ngerti? Iya. Tapi kan mantan, Bang. Oh iya, mantan orang jenis ponto. Pernah mencalonkan diri dari Pak Dusun di sana. Mantan ompok. Sehat Abang ya? Sehat, alhamdulillah. Disuruh. Tante Nora dibilang gila. Oh, aku dibilang gila sama Bang. Kata siapa? Itu tapping di bawah. Fitnah itu fitnah yang jangan percaya. Kebanyakan mendengarkan Edis. Iya, itu gimana? Edis mengatakan orang Kristen boleh menyembah manusia. RK mengatakan orang Kristen tidak ada larangan menyembah orang gila. Gimana tuh Bang? Bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Ada videonya loh Bang.
Masa sih? Coba putar coba. Enggak, nanti saya minta sama Ito Faruk. Tadi diputar. Oh gitu. Iya, RK bilang orang Kristen tidak ada larangan menyembah orang gila. Oh. Masa abang belum dengar? Enggak, aku nggak ngurusin mereka. Tapi kok bisa mereka membuat statement kayak gitu ya? Bisa menyembah orang gila. Mungkin Ya, suka-suka karena dia lah. Markus 3 kali. Mana tahu. Ya, nanti kalau udah apa saya kirim videonya sama abang ya. Iya. Oke, lanjut lagi bang, saya izin turun Oke. aja bang. Baik, makasih ya, hati-hati ya. Ya. Sama-sama, assalamualaikum. Bagaimana dengan temanku jadi? Ya. Aku diteror terus loh itu. Disuruh Sama. hubungi. Iya. Apa? Serius Apa orang. bang Andi? Oh Orang bang itu Andi. serius. Bang Juma diteror, aku juga diteror. Terus-terusan. Dihubungi terus. Diteror Orang itu- gimana bang? Orang itu serius. Dia disuruh Mbak Nora pergi ke Kalimantan, jaga sawit. Kok juga sawit? Serius. Nggak, dia tambang, serius. tambang. Enggak main-main. Beliau kerja di tambang. Kalau ini ya disegerakan aja. Ngapain tunggu lama-lama? Ngapain harus ini? Kalau ada yang mau serius sama kita, kenapa tidak? Ya kan udah tadi aku bilang sama dia, beliau itu umurnya sudah 56, anaknya 7. Dia mau, Astagfirullahaladzim. dia mau, tetap dia mau gitu. Ya sudah bang, aku nggak peduli. Karena tiap hari aku tengok dia di TikTok, aku nggak peduli. Berapapun umurnya, berapa anaknya aku sanggup. Nah, gitu. Gimana? Aku capek juga chat sama penghubungnya. Aku dikirimin fotonya, orangnya gini, serius nggak? Serius kata dia. Ya sudah. Halo. Ah itu ada tuh bang. Oke bang ya. Maghrib. Salib, Kristen salib. Islam lah. Krislam Islam. dia. Krislam. Islam. Oke, saya izin turun ya bang ya. Sehat selalu bang. Iya. Jangan lupa itu ya. Iya bang. Nanti di apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sore bang. Iya, halo. Silakan buka Kok salibnya bang. sepi? Silakan. Aduh, saya nggak bisa buka kamera. Oh iya. Iya. Oke, abangku nanti malam boleh kita diskusi ya. Kapan hari dikeluarkan bang? Iya, teman-teman kita nggak ini kalau enggak buka kamera katanya. Oh siap. Iya. Siap. Nanti Terima sebentar kasih, malam. Iya, baik. Terima Baik. kasih bang. Makasih. Anto aja ini muslim ya? Halo, saudara Anto. Halo. Saudara Anto. Halo. Halo. Baik teman-teman sekalian, kita pamit dulu, di sini sudah mau maghrib. Insya Allah kita jumpa lagi nanti habis Isya ya. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas semuanya, waktunya, materi-materi yang kita sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah buat kita semua, teman-teman yang typing, teman-teman yang tap-tap layar, yang love orange, begitu juga yang di YouTube, yang mensubscribe channel kita, YouTube kita Zulkifli Abbas, dan juga yang like dan komen di sana. Masya Allah luar biasa. banyak hal yang lucu di situ ya, di YouTube ya. Saya sering senyum-senyum sendiri kalau baca komen mereka ini yang di YouTube. Oke, sebentar malam kita jumpa lagi insya Allah habis Isya. Kita jumpa, kita masuk ke tema baru. Karena tema ini kita belum menemukan
saudara kita dari non yang yang bisa memberikan edukasi ya, kecuali yang seperti Bang Ari aja gitu ya teman-teman. Dan juga saya sampaikan di sini bahwa saudara kita dari non muslim, saudara Dosma itu, beliau mau ketemu, beliau ada ke Makassar mau jumpa. Mudah-mudahan besok saya ada waktu, kita jumpa sama beliau ya, mau ngobrol-ngobrol gitu teman-teman, ngopi-ngopi kan ya, bahas tentang bisnis, mungkin bahas tentang yang lain gitu. Jadi kalau datang di kota kita, saudara kita ya, kita sambut, kita temani ngobrol, ngopi gitu kan ya. Kalau tujuannya baik, kenapa tidak, meskipun kita beda akidah, tetapi kan sebagai anak bangsa kita ini saudara gitu ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya tentu tujuannya adalah untuk membicarakan bagaimana toleransi ini bisa kita rajut bersama antara dua agama ini. Saya katakan iya, itu cita-cita kita bersama ke depan. Saya kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan materi kita ini bisa diulang lagi nanti ketika kita sudah menemukan orang-orang yang pandai, pintar di kalangan mereka. Kita bahas lagi. Nanti tema sebentar malam kita, ada yang request tema enggak? Sebentar malam kita bahas apa? Iya, tetap kita prinsip kehati-hatian itu terutama gitu. Tentang penyaliban, banyak yang pesan materi penyaliban gitu ya. Temanya yang bagus apa? Siapa Yahweh? OKW, Oten Kapawaras, pahlawan, anakku Tuhanku. Pahlawan ini maksudnya apa? Pengantin rohani. Anakku adalah Tuhanmu. Tentang gereja, bahas Paulus. Oh, siapa pahlawan gitu ya, di Oten ya. Tugas Isa Al-Masih. Oke, baik, sudah kita copy. Ya teman-teman, kebanyakan juga cuman ngikut aja tema apapun itu, yang penting nyimak ya. Oke, nanti saya lihat dulu buku keramat saya terkait materi-materi yang dulu. Nanti kita cari di sana, baru kita ulas sebentar malam. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya, dukungannya juga terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ketika ada perbuatan atau tindakan yang kurang baik dari saya selama live ini, mohon saya dimaafkan ya. Yang pasti saya tidak mendikte, saya tidak mendogma, dan saya tidak mendoktrin bahwa Yahudi tidak makan babi, begitu juga umat Islam tidak makan babi. Tetapi menurut teman kita yang kemarin, dia katakan bahwa yang makan babi itu adalah bukan kita yang bilang, mereka yang bilang, dia yang bilang bahwa orang yang makan babi itu adalah, itu yang di bawah sudah hafal. Nah itu sudah hafal. Sudah hafal. Syukur alhamdulillah. Sudah hafal, mantap.
kita tengok di YouTube ada yang menyajikan tema juga. Roh kebenaran. Oke. Baik, sahabat, sekali lagi minta maaf ya. Jangan pernah menuduh saya mengatakan yang makan B2 itu seperti itu, enggak. Bukan aku yang mengatakannya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, teman-teman yang di TikTok menjadi saksi, yang di YouTube juga menjadi saksi. Yang mengatakan bahwa yang makan B2 itu bukan saya, tapi Robert. Namanya Robert. Aku masih mencari PT-nya. Mana PT-nya? Kirim dong. Kirim lewat DM PT-nya ya. Kalau ada yang menemukan itu, tolong kirim ke tempat saya, ke komal saya. Sorry, ke akun saya gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Dan teman-teman saya non-muslim, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, membuat Anda tersinggung, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim memiliki agama yang memang disampaikan, diajarkan untuk menyerukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang nyakitin hati Anda dengan kebenaran yang saya sampaikan, mohon maaf. Semoga itu menjadi jalan hidayah untuk Anda. Amin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Jangan pernah kau makan bebek, karena kalau kau makan bebek, kau dibilang sebagai jin bedengnya, jin pohon, jin